Kalau Anda bertanya kepada saya apa driver dari perubahan dalam waktu dekat ini, jawabannya masih sama, yaitu population boom, ledakan penduduk. Tidak banyak yang menyadari bahwa dalam beberapa hari ke depan, jumlah penduduk di muka bumi ini akan mencapai 8 miliar jiwa. Ini sudah menimbulkan kegelisahan bagi banyak pihak, termasuk para ahli perubahan iklim yang melihat suhu bumi terus meningkat. Kemudian salju mencair, glasier mencair, kemudian di daerah dataran yang lebih rendah, pulau-pulau akan tenggelam. Ditambah lagi dengan masalah sampah, penghancuran resources, sumber daya yang dikeruk makin banyak, dan lain sebagainya. Yang mengakibatkan dengan jumlah penduduk sebesar itu, maka teknologi harus didorong sedemikian rupa melahirkan inovasi-inovasi baru. Supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh resources, supaya kita bisa memperoleh makan. Dulu manusia cukup makan 1 kali 1 hari, tapi kini makan tidak cukup hanya 3 kali 1 hari. Kemudian juga jumlah kematian berubah. Ini mengakibatkan sekarang ini dikatakan lebih banyak orang yang mati karena kekenyangan daripada kelaparan. Nah, satu hal ini terjadi adalah karena jumlah populasi ini meningkat terus. Yang kedua, kita juga mendapatkan informasi, kajian-kajian baru menunjukkan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, yaitu pada tahun 2023, jumlah penduduk India akan menyalip jumlah penduduk Tiongkok. Angkanya kita bisa lihat di sini, jumlah penduduk India akan mencapai 1.428 juta. Sementara penduduk Tiongkok itu akan mencapai 1.425 juta. Jadi selisih 3 juta. Dan setelah itu jumlah penduduk Cina atau Tiongkok ini akan turun terus, sementara India masih naik. Namun kita juga melihat di dunia ini, ternyata di seluruh dunia ditemukan terjadi penurunan fertility rate. Sekedar Anda punya gambaran saja, fertility rate atau tingkat kesuburan ini adalah dari satu perempuan akan melahirkan berapa anak. Jadi tingkat kesuburan seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan tingkat kesuburan itu hanya semata-mata adalah masalah biologis. Ini adalah masalah culture, masalah ekonomi yang sangat kompleks. Jadi untuk mendapatkan satu orang anak diperlukan satu pasangan. Jadi katakanlah 2 orang, suami istri. Dan pada tahun 1960 fertility rate-nya itu 5. Jadi satu pasangan atau satu ibu ini bisa mempunyai sampai 5 orang anak. Tahun 2020 ternyata sudah turun menjadi 2,3, tahun 2050 akan turun lagi menjadi 2,1, dan pada tahun 2100 ternyata sudah di bawah 2. Kalau di bawah 2 itu artinya pelipat gandaan penduduk itu sudah turun. Jadi satu pasangan itu anaknya sudah di bawah 2, mengakibatkan jumlah penduduk ini akan mengalami penurunan. Para demografer telah memprediksi bahwa setengah abad ke depan kita akan memasuki sebuah era baru yang disebut a sustained decline for the first time. Jadi jumlah penduduk ini benar-benar akan sangat berkurang karena sekarang ini sudah ada 27 negara yang populasinya berkurang sejak tahun 2010. Nah, pada tahun 2050 diperkirakan akan naik lagi menjadi 55 negara. Mari kita lihat negara-negara yang penduduknya sudah di bawah 2 lipatannya. Jadi satu keluarga rata-rata anaknya sudah di bawah 2. Itu hampir semua negara NATO. Yang terendah itu adanya di Spanyol, Portugal, dan Italia. Itu sudah 1,3. Kanada sudah 1,5. Tidak mengherankan kalau Kanada ini sangat welcome untuk masuknya imigran. Karena imigran ini merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang berbeda. Nah, kemudian Jerman, Belanda, Inggris itu 1,6, 1,7. Amerika Serikat dan Prancis sudah 1,8. Jadi sudah di bawah 2. Di Asia sendiri masih banyak yang berkisar 2, tapi akan turun terus. Indonesia sudah 2,2, lebih baik dari India yang 2,1. Kemudian Vietnam sudah 2, jadi lampu kuning ini untuk Vietnam. Karena Vietnam ekonominya lagi bagus, membutuhkan banyak tenaga kerja, sudah bisa ekspor mobil. Tetapi sekarang Vietnam akan mengalami kekurangan penduduk dalam waktu dekat. Turki juga sudah 2, Malaysia sudah 1,9. Singapura lebih dahsyat lagi, 1,2. Jadi Singapura ini sudah akan menyusul negara dengan fertility rate yang terendah di dunia, yaitu Korea Selatan 0,9. Jadi angkanya pun akan turun lagi. Di Korea ada yang mengatakan sudah turun antara 0,7 0,8. Thailand sudah 1,4, di Tiongkok 1,7, bahkan dikoreksi oleh Bank Sentral menjadi 1,5. Dan sejumlah negara lain lagi adalah negara-negara yang ekonominya tidak begitu bagus tetapi angka kesuburannya masih tinggi. Sekarang mari kita bahas negara-negara yang angka kesuburannya masih tinggi. Pakistan 3,3, Mesir 3,1, Kenya 3,4, Kongo 5, Ethiopia 3,9, Nigeria 6,6. Tidak mengherankan ada yang mengatakan nanti tahun 2100 jumlah penduduk Tiongkok ini dengan fertility rate yang turun terus, maka dari angka yang cukup besar 1,4 miliar ini akan turun menjadi sekitar 700-an juta orang.
Nah, pada saat itulah tahun 2100 Nigeria akan menyalip penduduk Tiongkok. Jadi setelah India pada hari ini, kemudian nanti Nigeria yang akan menyalip Tiongkok. Tetapi sebelum menyalip Tiongkok, Nigeria akan menyalip Republik Indonesia yang penduduknya juga akan turun lagi, dan namun demikian akan disalip oleh Kenya yang masih tumbuh dengan jumlah populasi yang meningkat terus. Nah, ternyata angka kesuburan ini turun mengikuti apa yang terjadi dalam pola ekonomi dan juga akses pendidikan bagi kaum perempuan. Karena kalau kaum perempuan pendidikannya semakin baik, maka mereka akan menunda usia perkawinan, dan kemudian jumlah anak yang dilahirkan juga akan berkurang karena nilai waktu untuk bekerja di dunia industri akan lebih baik ketika mereka berada di rumah. Nah, kemudian keluarga-keluarga ini akan memberi substitusi, mencari pengganti, dan anak bisa dirawat oleh babysitter dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu kita akan menyaksikan bahwa ternyata keluarga-keluarga ini akan merubah cara pandangnya. Anak-anak yang dilahirkan dari keluarga besar, katakanlah keluarganya, orang tuanya mempunyai 7 orang anak. Kemudian hari karena ekonomi membaik dia akan memiliki katakan 4 orang anak. Generasi berikutnya ternyata hanya ingin punya 2 orang anak. Nah, ketika mereka menikah dengan wanita yang jauh lebih berpendidikan, tentu saja suasananya berbeda. Mereka bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik, tetapi jumlah anak yang juga jauh berkurang. Kemudian yang terjadi setelah itu, budaya ini akan turun lagi. Sudah terjadi di negara-negara yang jumlah populasinya jauh berkurang, sebut saja di Jepang dan di Korea ini. Ternyata sekarang banyak sekali pasangan yang sudah dilahirkan dari keluarga hanya anak satu, tapi mereka kecewa dengan pernikahannya dan kemudian beralih kepada tokoh-tokoh animasi. Ini terjadi dalam kehidupan yang disebut sebagai artificial living. Tidak hanya mereka membeli pets buatan, tetapi juga menikah dengan boneka buatan. Salah satunya terjadi dengan Akihiko Kondo. Ini adalah seorang pria yang kecewa dan kemudian akhirnya jatuh cinta dengan tokoh animasi yang namanya Hatsune Miku. Akhirnya mereka sepakat menikah tahun 2018. Pasangan ini disebut New York Times sebagai fictoseksual, yang artinya menikah dengan tokoh fiktif. Nah, apa yang terjadi kalau jumlah populasi ini berkurang? Populasi berkurang ini artinya udara lebih bersih, bisa mengurangi tekanan pada alam dan sumber daya alam, tapi juga konsumsi turun. Apakah ini berita baik bagi sejumlah entrepreneur? Tentu saja ini sebuah challenge. Karena apa? Karena infrastruktur di mana-mana pasti akan menjadi idle, menjadi banyak menganggur, tidak terpakai seperti sebelumnya. Misalnya saja sekolah. Sekarang kita menyaksikan sudah banyak sekolah yang kekurangan siswa di beberapa negara. Dan banyak sekali perguruan tinggi yang juga kekurangan mahasiswa, sehingga memberikan insentif yang lebih besar agar mahasiswa mau kuliah, mahasiswa datang dari negara lain. Kemudian mall, rumah, perumahan, properti yang dibangun, transportasi publik itu juga menjadi lebih kosong. Bahkan di Tiongkok harga rumah disamakan dengan harga satu bongkol kubis. Nah, kemudian kita juga melihat tempat-tempat hiburan, sport center, teater dan sebagainya itu akan menjadi sepi. Rumah ibadah juga akan kelihatan jauh lebih sepi karena jumlah populasinya mengalami penurunan. Nah, ini yang terjadi, tapi di negara-negara tersebut kita melihat terjadi more equal society, higher quality of life, dan fewer baby yang dilahirkan. Namun di sejumlah negara kita menyaksikan ternyata upah tidak turun, tapi upahnya justru naik. Kenapa demikian? Karena permintaannya tinggi tetapi supply-nya sangat terbatas. Nah, namun demikian belum ada gejala yang baik seperti ini terjadi di negara-negara lain karena produktivitasnya tidak ikut naik seperti yang terjadi di negara-negara industri. Tapi ada gejala-gejala lain, yaitu inovasi bisa jadi akan berkurang karena jumlah penduduk yang pandai, yang berpikir akan semakin berkurang, tekanan-tekanan untuk memperbaiki keadaan juga akan semakin berkurang. Tidak ada jaminan pula bahwa dalam masyarakat yang demikian masyarakatnya akan kurang stres. Kenapa? Karena ternyata caregiver-nya itu berkurang. Tetapi tentu saja ini akan menimbulkan perubahan banyak sekali pemikiran-pemikiran dalam dunia militer. Karena negara-negara yang memiliki SDM yang jauh berkurang akan mengalami kurang percaya diri dibandingkan ketika mereka mempunyai jumlah penduduk yang jauh meningkat. Terjadi perubahan pandangan-pandangan tentang ekonomi, keluarga, dan negara. Bayangkan negara dengan jumlah penduduk yang usianya lanjut, usia di atas 70 tahun. Kita akan melihat negara itu memberikan insentif yang besar untuk para imigran agar datang. Dan yang datang itu juga adalah family with children. Jadi banyak anak-anak yang akan diangkat di negara-negara kaya yang maju seperti itu. Di Eropa transisi sudah dimulai dengan negara-negara yang fertility rate-nya antara 1,5 sampai 2. Negara-negara ini diserbu oleh para imigran. Sekarang mari kita lihat di sejumlah negara apa yang telah dialaminya. Di Italia misalnya kita melihat muncul rumah-rumah jompo yang menggantikan rumah-rumah bersalin. Jadi lebih banyak kematian daripada suara bayi yang lahir.
Masa sedih kita saksikan di masa pandemi kemarin, banyak sekali orang tua yang meninggal, tidak disaksikan anggota keluarga, dan Paus Fransiskus menyebut inilah situasi yang disebut sebagai demographic winter, tetap dingin dan gelap. Kita melihat di beberapa desa, sebut saja di Kapal Kota dan di Agnon. Dulu penduduknya sekitar 5.000-an, sekarang paling hanya sekitar 800. Jumlah bayi yang dilahirkan dulu bisa sekitar 500 bayi dalam 1 tahun. Sekarang itu paling cuma 6. Toko-toko sangat sepi. Kita hanya melihat daerah-daerah yang dulu pernah ramai karena itu ada fasilitas publiknya, ada air mancurnya, dan semuanya sudah dirawat oleh pemerintah kota. Nah, apa yang terjadi di Tiongkok? Di Tiongkok sekarang kita menyaksikan banyak sekali kota yang dibangun terlalu besar tapi penduduknya berpindah, penduduknya berkurang, sehingga muncul banyak sekali apa yang disebut sebagai ghost city. Misalnya saja di Hegang populasinya turun 10% sejak tahun 2010. Kemudian juga kita menyaksikan di suatu tempat namanya Heilongjiang diketahui dana pensiun bangkrut. Kenapa demikian? Karena jumlah kaum muda yang menabung yang bisa membiayai kaum tua itu semakin berkurang. Populasinya mulai piramid terbalik. Lebih parah lagi ada di Korea Selatan. Kampus-kampus mulai dikatakan kosong, populasinya berkurang sekitar 400.000 orang setiap tahun. Jadi usia 18 itu dulu ada sekitar 900.000 orang, sekarang tinggal 500.000 orang. Dan untuk menarik mahasiswa, banyak kampus yang menawarkan beasiswa yang menarik untuk para kaum muda. Dan kaum muda ini bahkan juga ditawari untuk mendapatkan handphone agar mereka mau kuliah. Kampus-kampus akhirnya tidak berhasil dan kemudian mereka minta merger. Nah, apakah pemerintah Korea Selatan ini kemudian berpangku tangan saja? Tentu saja tidak. Mereka memberikan program baby bonus, yaitu child allowances, medical subsidies untuk warga yang mau hamil, mau punya anak, kemudian diberikan cuma-cuma biaya untuk fertility treatment, mendirikan banyak taman kanak-kanak dan daycare center. Tujuannya apa? Untuk mempermudah keluarga-keluarga itu, karena sebelumnya mereka melihat taman kanak-kanak semakin berkurang. Ya sudah, pemerintah sediakan ada TK negeri, PAUD negeri dibikin di Korea Selatan. Bahkan juga ada di bangku-bangku di transportasi publik, Anda bisa lihat di situ ada kursi berwarna pink. Ini adalah kursi yang disediakan untuk menghormati para perempuan yang sedang hamil. Nah, ternyata bangku-bangku itu tetap kosong. Ternyata dengan total budget yang disediakan selama 15 tahun yaitu sebesar 178 miliar US dollar untuk mendorong atau memberi insentif pada keluarga-keluarga agar mau punya anak lebih dari satu. Tetapi ternyata dikatakan programnya telah gagal. Ini berbeda dengan di Jerman, fertility rate naik dari 1,3 menjadi 1,54. Salah satunya terjadi di Leipzig, kota yang dulu sangat sepi sekarang sudah mulai kembali ramai karena fasilitas dan kemudian insentif berupa waktu yang bisa diberikan kepada ayah untuk juga merawat anaknya kalau istrinya melahirkan. Jadi diberikan waktu yang lebih panjang dan ternyata ini efektif. Padahal pemerintah Jerman sebelumnya telah melakukan demolisasi. Jadi gedung-gedung tempat perumahan yang idle itu cukup banyak daripada menjadi rumah hantu kemudian didemolish, dihancurkan. Dan kemudian sekarang dipakai juga untuk para imigran. Banyak imigran dari Ukraine yang tinggal di Jerman dan mereka mendapat kesempatan untuk dapat fasilitas seperti itu. Nah, orang-orang dari Ukraine yang masih ingin mempunyai bayi itu sangat dihormati di Jerman dan orang-orang tua di sana senang melihat ada suara bayi. Bagi mereka bayi itu adalah suara seperti musik. Jadi sebagai kesimpulan dari semua ini, apakah populasi yang turun itu akan lebih menyenangkan ketimbang kalau situasinya populasi meledak seperti saat ini? Ternyata sejumlah tokoh memprediksi bahwa keadaan jauh lebih buruk kalau terjadi demographic winter ini. Kalau situasinya berubah menjadi situasi yang tiba-tiba penduduk tidak ingin punya anak lagi, maka terjadilah kiamat bagi keadaan planet ini. Banyak yang mengatakan bahwa ini akan menjadi tidak menguntungkan bagi para wirausaha. Kenapa? Karena mereka tidak bisa growth. Sekarang kita sudah menyaksikan terjadi gesekan karena penduduk dari suatu negara yang fertility rate-nya tinggi itu berpindah ke negara lain yang masih cukup produktif. Terjadi gesekan-gesekan di sana. Dan di kemudian hari kalau jumlah penduduk semakin berkurang maka dampaknya akan jauh lebih parah. Dependency ratio, bagaimana kaum muda menanggung orang-orang tua itu akan terus meningkat. Dan dana pensiun ini tidak bisa menjadi andalan bagi bangsa-bangsa untuk menjamin hari tua mereka. Stres akan meningkat karena tidak ada caregiver, tidak ada tenaga-tenaga perawat. Sekarang kita saksikan orang-orang tua di Jepang sudah dirawat oleh tenaga kerja dari Filipina.
Dan sekarang Indonesia mulai ikut masuk ke sana karena Indonesia memiliki kemampuan merawat yang juga lebih baik. Dan kemudian juga kita khawatirkan terjadi loss of culture. Banyak nilai-nilai budaya yang kemudian akan hilang digantikan oleh penduduk lain. Kemudian kita juga menyaksikan kekuatan militer dan invasi akan turun dan akan terjadi beban mental health bagi orang-orang tua. Hari ini kata healing sangat diminati oleh kaum muda. Jangan-jangan nanti orang-orang tua juga membutuhkan healing. Stay relevant.